Malam itu, hujan turun deras, mengguyur seluruh kota. Rika baru saja pindah ke apartemen kecil di pinggiran kota yang sepi. Tempat itu murah, tapi penuh misteri. Tetangganya hanya satu, seorang pria tua yang jarang terlihat keluar. Hari pertama, Rika merasa lega. Apartemennya bersih dan nyaman. Namun, saat malam tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Rika mendengar suara rintihan lemah dari kamar sebelah. Suara itu samar, tapi jelas terdengar. Rika mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya imajinasinya. Namun, malam berikutnya, suara itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih menyeramkan. Kali ini, suara itu disertai dengan ketukan pelan di dinding. Rika merinding, tapi mencoba bersikap tenang. Mungkin itu hanya suara hujan yang menetes dari atap, pikirnya. Semakin malam, suara itu semakin keras. Rika tidak bisa tidur. Penasaran dan ketakutan, dia akhirnya memutuskan untuk mengetuk pintu tetangganya. Pria tua itu membukakan pintu dengan raut wajah lesu. "Ada apa?" tanyanya dengan suara parau. Rika ragu sejenak, lalu bertanya, "Apakah Bapak mendengar suara rintihan dari kamar sebelah?" Pria tua itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada serius, "Nak, kamu satu-satunya penghuni di lantai ini. Tidak ada kamar sebelah." Jantung Rika berdetak kencang. Pikirannya kalut. Saat ia kembali ke apartemennya, suara itu semakin keras, seperti ada seseorang yang merintih kesakitan tepat di balik dinding kamarnya. Malam semakin larut, dan ketakutan Rika memuncak. Dia menghubungi pemilik apartemen, berharap mendapat penjelasan. Pemilik apartemen, dengan suara rendah dan penuh misteri, berkata, apartemen itu dulu dihuni oleh seorang wanita muda. Dia meninggal dengan tragis di kamar itu. Beberapa orang mengatakan bahwa rohnya masih terjebak di sana, merintih mencari keadilan. Rika gemetar mendengar cerita itu. Namun, sebelum dia sempat menjawab, teleponnya mati. Saat dia menoleh ke dinding, dia melihatnya. Bayangan samar seorang wanita dengan wajah pucat dan mata penuh amarah, muncul di cermin di kamarnya. Wanita itu mendekat, bibirnya bergerak seakan-akan berbisik, namun suaranya tidak terdengar. Rika terperangah, tubuhnya kaku. Wanita itu menatapnya dengan tatapan penuh dendam, lalu menghilang begitu saja. Tapi, suara rintihan itu tetap ada, semakin jelas dan semakin menyayat hati. Paginya, Rika ditemukan tak bernyawa di apartemennya. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, penuh ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Namun, penghuni baru yang datang setelahnya selalu mengeluhkan hal yang sama, suara rintihan dari kamar sebelah, yang tidak pernah ada.